Halo teman-teman semua, di sini bersama saya Fitri Anissa akan membicarakan mengenai investasi saya di iPod yang kemarin sudah dibeli gitu kan. Nah kemarin itu belinya di perusahaan AKRA. Nah jadi bisa dilihat di sini di iPodnya ya, di portofolio saya. Nah di sini tuh sekarang harganya di 1100. Nah kemarin itu belinya di harga 935. Jadi sudah nampak penaikan harganya gitu ya. Jadi di sini saya ingin membahas perkembangan bagaimana sih harga untuk kedepannya juga, apakah masih worth it untuk kita tahan saham kita di AKRA ini atau enggak. Nah jadi bisa dibuka di ini, diklik di AKRA nya, nanti muncul, terus kita pilih chart karena kita bahas di analisis teknikalnya. Nah kita klik chart, terus kita klik advanced chart. Nah di advanced chart ini muncul tampilan seperti ini. Nah itu bisa kita pilih mau candles, mau bars, mau hollow candles atau line. Biasanya line itu kan dia hanya menunjukkan harga terakhir atau harga penutup dari pas saham itu terjual gitu. Nah kalau dari candles itu lebih rinci lagi karena ada harga buka atau open, terus ada harga juga, harga penutupnya juga. Nah terus di sini mau kita bahas perkembangan harga saham di AKRA ini sendiri. Di harga saham AKRA ini sendiri. Nah untuk Fitri sih lebih suka investasi jangka panjang ya. Jadi bisa apa ya, lihatnya juga beberapa tahun ke belakang, karena kalau misalnya jangka pendek tuh dia lebih apa ya, harus lebih banyak melihat atau membuat plan dari kenaikan dan penurunan harga ini. Jadi jika mau trading gitu kan, kalau mau trading pas gitu dengan harga yang sesuai gitulah, jangan jadinya malah ternyata lebih rendah saat kita jual saham tadi gitu, padahal bisa selanjutnya itu harganya lebih tinggi dari itu gitu kalau mau trading gitu kan. Nah tapi Fitri lebih milih untuk jangka panjang. Jadi bisa dilihat di sini kan dalam bentuk candles. Nah bisa dilihat nih di candlesnya. Nah seperti yang kemarin udah jelasin di video yang kemarin juga, kalau candles yang warna hijau itu yang bawah itu harga pembukaan, yang atas itu harga penutupan. Nah kalau misalnya candlesnya yang warna merah itu kebalikannya, yang di atasnya itu harga pembukaan, yang di bawahnya itu harga penutupan. Nah ini kita sebelum mengetahui nih harga saham kita ini bakalan naik atau enggak ya untuk selanjutnya gitu kan. Nah jadi caranya itu menentukan resisten sama titik supportnya. Nah titik resisten itu di puncak yang tertinggi, di harga yang tertinggi. Jadi tentuin dua puncak harga yang paling tinggi itu di mana, terus nanti juga tentuin dua titik supportnya di mana, supaya mengetahui pergerakan harga sahamnya itu kira-kira seperti apa. Terus nih misalnya kita tentuin aja ya, misalnya ini kita buat titiknya di drawing, ini klik horizontal line,
terus ini dot aja, terus ininya tadi horizontal line. Nih misalnya, nah sebelumnya HKRA ini harga sahamnya itu pernah mencapai di harga 4.000 di tahun-tahun sebelumnya, beberapa tahun yang lalu. Nah karena kemarin pecah saham, jadi kan harganya menjadi lebih murah. Jadi untuk investor awal itu banyak yang beli gitu kan. Nah jadi kalau bisa dilihat nih di sini pernah harganya itu sampai di, ini kita kecilin aja biar lebih nampak, biar lebih kelihatan ya. Nih, pernah sampai di harga 1.500. Nah, sekarang tadi kan kira-kira di harga 1.100 tuh di hari ini. Nah, kemarin tahun sebelumnya nih, di tahun 2017, 25 Oktober tahun 2017 itu pernah harganya mencapai di nih 1.600. Nah, kalau misalnya kita yang mau investasi jangka panjang, ini bisa jadi titik resisten kita gitu untuk tahu ke depannya itu dia bisa ada kemungkinan untuk mencapai di harga segitu lagi gitu. Nah, misalnya nih kita buatnya nggak usah jauh-jauh deh, di dekat di tahun yang sama aja juga titik resistennya. Nih misalnya tadi kan kita mau investasi jangka panjang. Jadi misalnya kita tentuin titik resistennya itu di puncak yang paling tertinggi tuh, nih di tahun. Nah misalnya nih titik resisten pertama nih di tahun 2019 nih, kita besarin. Ini di harga 1.157. Ini titik resisten pertama. Nah, terus misalnya ini dikecilin. Terus nih di tahun 2017 atau 2018 di Januari 2018 di harga nih di harga 1.285. Ini titik resisten duanya. Nah, kita kecilin nih. Jadi nanti ada kemungkinan harga sahamnya itu naik nih. Ini jadi ada kemungkinan harganya naik sampai di 1.284. Nah ini misalnya tadi titik resistennya atau titik puncak tertingginya.
Terus kita tentui titik supportnya. Nah, titik supportnya itu misalnya nih, misalnya nih di tahun 2020 27 Maret tuh paling rendah harganya sampai di 289. Ini kemarin karena pecah saham itu juga sih, jadi harganya rendah sampai di 294. Nih, namanya support 1. Terus cari satu lagi titik paling rendahnya. Nih, misalnya di tahun 2018, di sini nih di harga 694. Nih kita kasih namanya support 2. Nih, jadi kalau untuk jangka panjang kedepannya ada kemungkinan nanti harganya turun, mungkin di yang 655 ini, atau bisa jadi lagi pecah saham lagi, jadi harganya sampai ke harga 297. Ini misalnya di gambar, mungkin nih nanti ini misalnya ini udah sampai ke puncak tertinggi resisten 2-nya. Nih resisten 2-nya, terus kan mungkin turun, ini turun, mungkin bisa jadi naik turun sampai nih mungkin bisa jadi seperti ini. Ini bisa jadi seperti ini, bisa jadi dia turun ke harga 294, karena kemarin juga sebelum pecah saham yang ini di tahun yang lalu-lalu juga dia pernah pecah saham juga, jadi ada kemungkinan nanti dia bakal pecah saham lagi, jadi harganya lebih murah lagi dibandingkan harga yang sekarang. Nih, ini tadi titik resisten awalnya, misalnya kita perkirakan dari tahun 2019 ini pernah harganya di 1130, mungkin ini nanti harganya sampai ke harga 1130, karena tadi juga di portofolionya kan harganya udah mencapai hampir 1100 gitu, jadi mungkin ada kemungkinan harganya lebih tinggi dari itu. Nah, dilihat juga di tahun sebelumnya itu nih di resisten keduanya bisa jadi ke harga 1200, atau mungkin nanti juga bisa kembali ke harga 4000, karena sebelum pecah saham gitu harganya pernah sampai di 4000. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan untuk
kondisi sahamnya sekarang itu nih di harga 1105. Jadi masih worth it atau masih baik untuk dipegang sahamnya, karena ada kemungkinan dia bakal naik lagi harganya gitu. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.